Shalom umat Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kami wilayah kota dan Pulau Ambon pagi ini mengadakan pertukaran pengkhotbah. Ya, jadi gembala di tempat ini sementara mengadakan pelayanan tempat lain dan kami ada di sini. Terima kasih Ibu Pendeta. Saya sungguh berterima kasih di mana kesempatan kita boleh bertemu, berjumpa. Ya, inilah tanda cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kita semua. Ya, kasih Tuhan itu mempersatukan. Kasih Tuhan itu begitu indah, menjadikan hidup kita semakin hari semakin menjadi indah di dalam Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kami ada di Kisar mengadakan rapat koordinasi ya antar pemimpin tingkat daerah dan wilayah. Dan setelah itu kami juga ke Leti Moa Lakor, ya. Ada orang Lakor di sini, ada orang Leti Moa. Dan saya ketika ada di sana, kami dari Moa dan saya harus menyeberang lagi ke Lakor. Ya, saya agak sedikit kesulitan karena ada musim gelombang. Saya agak sedikit takut, ya walaupun saya dari Pulau Anyo-Anyo, tetapi kalau masalah gelombang saya takut. Ya, saya tanya, saya harus menyeberang lagi, kata iya, dan akhirnya harus menyeberang. Dan saya melihat di sana bagaimana pekerjaan Tuhan begitu luar biasa maju, berkembang, anak-anak Tuhan di sana yang awalnya mengalami begitu tantangan, tekanan ya, tetapi luar biasa sekarang gereja-gereja kita GSJ mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Ya, saya melihat ya begitu dahsyat api Tuhan sementara ada di sana, menyala di sana. Dan pagi ini juga saya melihat api Tuhan ada di Eri. Kita sama-sama berdoa supaya api itu juga menyala di wilayah kita, wilayah kota dan Pulau Ambon. Ya, biarlah api itu terus membakar kita, semangat kita untuk kita terus mau melayani Tuhan, setia bagi Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Baik umat Tuhan yang Tuhan kasihi, pagi ini saya ingin kita sama-sama mau melihat kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pada pasal 21 ayat 42. Injil Matius pasal 21 ayat 42. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Ada amin. Haleluya. Ya. Ada
peribahasa mengatakan, di mana hati kita berada, di situ kaki kita pun akan melangkah. Ya. Di mana hati kita berada, maka kesitulah kaki kita pun melangkah. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, jika hati kita berada tidak dengan Tuhan, jika hati kita berada di luar Tuhan, maka kaki kita pun akan melangkah keluar dari Tuhan, bahkan menjauh daripada Tuhan, kalau hati kita tidak ada dengan Tuhan. Tetapi jika hati kita tertuju pada Tuhan, maka apapun alasan, kita akan menjadikan Tuhan selalu menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Umat Tuhan yang Tuhan kasihi, Tuhan senang kalau melihat kita senantiasa memiliki hati yang selalu mau diarahkan kepada Tuhan. Itu yang menjadi kesenangan Tuhan. Maka pagi ini daripada ayat pembacaan firman Allah yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 21, ayatnya yang ke-42, yang menjadi tema uraian firman Allah untuk kita semua di pagi ini ialah jadikan Tuhan yang utama di dalam hidup. Itulah tema uraian firman Allah bagi kita semua. Itulah tema uraian kebenaran firman Allah. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup. Pujilah akan nama Tuhan. Ya. Tuhan yang utama, bukan sesuatu yang lain yang utama. Ya. Kalau kita jadikan sesuatu yang lain dalam hidup kita itu yang utama, maka itulah yang akan senantiasa kita utamakan dalam hidup kita. Itu yang lebih kita kejar dalam hidup kita. Ya, karena itu yang utama. Misalnya kedudukan yang utama, maka itu yang akan senantiasa kita utamakan dalam hidup kita. Kita kejar dalam hidup kita. Kalau harta yang utama, maka harta itu yang akan senantiasa kita utamakan dalam hidup, kita kejar dalam hidup. Tetapi kalau Yesus yang utama, saya terlalu percaya bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, siapapun juga kita, tua ataupun muda, ya haleluya, pribadi maupun keluarga, kalau Yesus yang utama, maka Yesus yang akan selalu kita utamakan dalam kehidupan kita. Kita kejar dalam hidup kita, kapan saja dan di mana saja, dalam segala keadaan dan situasi. Yesus yang utama bagi hidup kita, yang harus selalu kita utamakan. Umat Tuhan yang Tuhan kasih. Dikatakan pada ayat pembacaan firman Allah ini, dikatakan kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Terjadi, kata firman Allah, dari pihak Tuhan. Ya, terjadi dari pihak Tuhan, jadi itu bukan datang dari pihak manusia. Itu di luar akal pikiran manusia. Sesuatu yang dikatakan telah dibuang,
yang dibuang itu berarti tidak masuk hitungan. Yang dibuang itu berarti tidak akan dipakai. Tetapi dikatakan batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang tidak masuk hitungan, justru itu yang dipakai menjadi batu penjuru. Haleluya. Dan dikatakan itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan yang ajaib di mata kita, di mana kita sendiri telah melihat dan menyaksikan akan perbuatan Allah yang ajaib, yang besar, yang di luar akal pemikiran kita, yang adalah sebagai manusia, yang bagi kita tidak mungkin, tetapi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Yang mungkin bagi manusia itu sesuatu yang biasa, yang tidak berguna, yang tidak berarti. Yang di mata dunia, di mata orang-orang yang tidak memahami akan kebenaran. Tetapi justru itulah yang berarti bagi hidup kita. Haleluya. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Batu penjuru atau batu utama. Biasanya itu dipakai sebagai penentu berdirinya suatu bangunan. Saya lihat tadi hadir sementara terjadi pembuatan pekerjaan renovasi gedung gereja. Luar biasa. Ya, pertanda Tuhan sementara menyatakan kebesaran, kemuliaannya di tempat ini. Pertanda Allah sementara bekerja. Pertanda gereja Tuhan di tempat ini akan terus mengalami peningkatan yang dahsyat dan luar biasa. Pujilah akan nama Tuhan. Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Farisi. Di hadapan orang-orang Farisi, ia menyatakan dirinya sebagai batu penjuru atau batu utama. Ya. Di hadapan orang-orang Farisi, Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah sebagai batu penjuru atau batu utama yang menentukan bagaimana hidup setiap manusia dapat diletakkan dan dibangun di atas dia dan bisa dapat berdiri dengan kokoh. Kalau kehidupan manusia dibangun di atas dia yang adalah sebagai batu penjuru. Kenapa? Karena dia yang menentukan berdirinya bangunan kehidupan itu. Ya, yang dapat dibangun, yang dapat berdiri dengan baik kalau Yesus dijadikan menjadi batu penjuru. Untuk itu pagi ini temanya menyatakan jadikanlah Tuhan menjadi yang utama dalam hidup. Pertanyaannya bagi kita semua, mengapa kita harus menjadikan Yesus yang utama di dalam hidup kita, pria maupun wanita, kecil maupun besar, tua maupun muda. Tetapi yang jelas, kita semua harus menjadikan Yesus yang utama di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Yesus harus dijadikan yang utama dalam hidup kita. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan untuk kita harus menjadikan dia yang utama di dalam hidup kita. Ini merupakan pemikiran-pemikiran yang penting, ya, untuk kita bisa dapat menggali kebenaran, untuk kita bisa mengerti kebenaran. Kira-kira apa yang menjadi dasar? Mengapa Yesus harus dijadikan yang utama dalam hidup kita? Apa alasannya? Ya. Sehingga itu harus menjadi dasar iman kita, dasar kehidupan kita.
Jawaban yang pertama, Yesus harus dijadikan menjadi yang utama dalam hidup kita. Jawaban yang pertama ialah karena Dia yang menentukan keselamatan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ada amin. Dia yang menentukan keselamatan hidup kita. Karena Dia yang menentukan keselamatan hidup kita, maka kita harus menjadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Karena keselamatan hidup kita itu ditentukan bukan oleh siapa-siapa, bukan oleh apapun yang ada di dunia ini, tetapi keselamatan hidup kita itu ditentukan oleh Yesus. Haleluya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Ya. Yang olehnya saya dan saudara bisa memperoleh keselamatan. Hidup yang abadi. Keselamatan hidup yang kekal. Selain kita mendapati itu daripada Dia yang adalah Yesus. Haleluya. Karena Dia sajalah yang menentukan keselamatan hidup kita manusia. Ada amin. Firman Allah mengatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Ada sukacita umat Tuhan. Bangga ya. Kita patut bangga dengan Tuhan kita. Kita patut bermegah dengan Yesus Tuhan kita. Alkitab menyatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya saya dan saudara, setiap kita manusia, memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya dari Tuhan. Keselamatan itu datang dari Yesus. Keselamatan itu ditentukan oleh Yesus. Tidak ada yang lain. Karena itu sebagai umat Tuhan, marilah kita mau menjadikan Dia Yesus yang utama dalam hidup kita. Kita mesti semakin bersungguh-sungguh bagi Dia. Berlomba-lomba bagi Dia. Hidup dengan benar kepada Dia. Karena Dia yang menentukan keselamatan hidup kita. Jangan main-main dengan Yesus. Jangan tidak bersungguh-sungguh dengan Yesus ya. Kita mesti bersungguh-sungguh, lebih membuka hati bukan kepada dunia tetapi kepada Yesus Tuhan kita. Karena Dia yang menentukan keselamatan hidup kita. Siapa bilang kita tidak bisa bergaul? Anak-anak muda bergaul bisa bergaul, berteman bisa berteman, bersahabat bisa bersahabat dengan siapa saja. Tetapi dengar, jangan sampai teman, sahabat, kawan-kawan yang terdekat dengan kita menjauhkan kita daripada Tuhan. Membuat kita tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, itu yang tidak boleh. Kita harus semakin bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Mendekatkan, merapatkan hubungan hidup kita dengan Tuhan. Karena Dia yang menjamin keselamatan hidup kita. Haleluya. Saya punya penang ini dari mana Tuhan? Ya. Tadi dengan anak kami, Grace, yang juga sekarang sudah menjadi hamba Tuhan. Ya, pelayanan di Desa Nualetetu, Seram Selatan. Ya. Dan ketika saya mengatakan saya mau pergi, Papa mau pergi ke RI, dia mengatakan Papa saya mau ikut. Ya. Kedua punaan juga mau ikut. Akhirnya saya mengatakan kepada punaan, satu, coba hubungi teman, pinjam motor satu.
Dia bilang temannya mau beribadah di gereja yang lain. Ya. Lalu temannya itu katanya ajak untuk beribadah bersama dengan teman. Ya. Saya bilang kepada teman, saya mesti ajak. Ya. Ajak kalian untuk datang beribadah dengan saya. Ya. Gereja yang non pertobatan. Ya. Ada amin, Bapak Ibu bangga dengan pertobatan ya. Bangga ya. Bangga kalau kita menjadi orang-orang pertobatan, orang-orang yang telah bertobat. Haleluya. Saya mengatakan begini. Pertobatan di luar Yesus sia-sia, tidak menjamin keselamatan. Ya. Pertobatan di luar Yesus tidak menjamin keselamatan. Ya. Percaya Yesus tanpa pertobatan pun tidak menjamin keselamatan. Jadi kita mengatakan diri kita orang yang percaya kepada Yesus, tetapi percaya tanpa pertobatan, maka itu tidak menjamin keselamatan. Ada amin. Jadi mesti kita bangga, kita orang-orang pertobatan. Walaupun dunia membenci, dunia mengejek kita, tetapi dengar, itu kebenaran Allah yang menjamin keselamatan hidup kita sebagai umat Allah. Haleluya. Pujilah akan nama Tuhan. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, artinya selamat, kalau tidak melalui aku, adalah pribadi Yesus itu sendiri. Makanya kita pegang kebenaran, jangan pegang renggang-renggang, tapi pegang erat-erat, pegang sungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh hidup. Karena dia itu jalan, dia itu kebenaran, dia itu yang membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal. Jadikanlah dia yang utama, karena dia yang menentukan keselamatan hidup kita. Tuhan mau tolong kita semua. Bukan saja kita bergirang dalam gedung gereja GSJA Philadelphia, Eri, atau ibu dan bapak mau tukar nama juga tidak apa-apa. Ya, tetapi di mana saja. Kita punya bapak ada di kantor wali kota. Terima kasih Pak. Ya, kita punya segala urusan-urusan sudah hampir-hampir. Ya, puji Tuhan. Bangga kita anak Tuhan. Bangga kita kenal kebenaran. Yesus yang menjamin keselamatan. Jadikan dia yang utama. Utama, utama, utama. Yang kedua, mengapa kita harus menjadikan dia yang utama? Karena dia yang menentukan hidup. Selain keselamatan, tetapi hidup kita ini juga ditentukan oleh dia. Ya, haleluya. Hidup kita ini ditentukan oleh Yesus. Puji Tuhan. Ada amin. Firman Allah mengatakan begini, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau saya mengajukan proposal ke kantor wali kota ya Bapak ya, dan saya pergi ke sana ya, dalam hubungan dengan itu. Dan ketika saya ada di sana ya, dalam semua pengurusan ya, lalu yang saya dapati, yang saya jumpai, tidak ada titik-titik terang. Ya, ada hal-hal yang membuat saya jadi seperti bingung. Ya. Kenapa? Bagaimana? Apa yang salah? Apa yang harus ya?
sepertinya tidak ada titik terang, tidak ada kejelasan di sana. Ya, walaupun saya sudah usaha, tetapi yang saya dapati seperti itu. Ya, tidak ada hal yang jelas. Maka itu akan cukup melelahkan. Melelahkan pikiran, melelahkan hati, melelahkan tubuh, membuang energi. Ya, saya buang-buang waktu, buang-buang kesempatan, buang-buang tenaga untuk mengurus sesuatu yang tidak jelas, yang tidak terang, malah membingungkan. Demikian hidup kita. Kenapa Yesus dijadikan yang utama? Karena Dia yang menentukan hidup. Kita hidup bukan ditentukan oleh nasib, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Baik dan buruk kita mesti tahu kalau kita mau menikmati, mengalami kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang punya masa depan, yang cerah, yang penuh harapan, semua ditentukan oleh Tuhan. Itu tidak melelahkan. Dalam Tuhan tidak ada ungkapan samar-samar. Kalau boleh, kalau bisa, dalam Tuhan selalu pasti. Dalam Tuhan selalu pasti. Kita percaya Tuhan, kita sembah Tuhan, kita ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh bagi Tuhan, karena Dia yang menjamin hidup kita. Hidup kita akan jadi baik, hidup kita akan jadi indah, hidup kita akan bisa berubah dari yang buruk kepada yang baik. Dari yang salah kepada yang benar. Semua itu dapat dikerjakan bukan oleh manusia, tetapi hanya oleh Tuhan. Kuasanya yang sanggup melepaskan, mengubahkan, menjadikan kehidupan kita menjadi yang baik. Haleluya. Yang tadinya jelek sekarang menjadi indah. Yang tadinya buruk sekarang menjadi bagus. Yang tadinya tidak baik sekarang menjadi baik. Hidup di dalam Tuhan adalah satu kehidupan yang pasti. Dia yang menentukan hidup, yang menjadikan kita menjadi baik, menjadi indah, menjadi berarti. Haleluya. Hidup tidak menjadi sia-sia. Ya, hidup seakan-akan berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, karena tidak ada Yesus dalam hidup. Tapi hidup bersama dengan Yesus selalu melangkah dengan pasti. Yesus yang dapat menjadikan kehidupan kita menjadi baik, menjadi indah, menjadi berarti. Haleluya. Kita bangga dengan Yesus. Ada amin. Bagaimana anak muda? Nyong Titi yang ganteng. Haleluya. Sungguh-sungguh ya, anak pendeta. Ya, saya selalu mengatakan kepada adiknya Nopen. Kadang-kadang di sekolah agak sedikit ya bagaimana ya. Ya, waktu masih SMP, SMA. Ya, kadang-kadang ya begitu, gelombang-gelombang Nusa Laut kira-kira. Ya. Tapi selalu saya mengatakan begini, ingat, kamu anak Tuhan ya, anak Tuhan. Yang kedua, bukan saja anak Tuhan, tapi kamu sadar, anak siapa lagi? Ya, selain anak Tuhan, anak siapa? Bapak profesinya apa? Mama profesinya apa? Dia tunduk, dia diam. Lalu saya bilang kasih jawaban, jangan terlalu lama tunduk-tunduk begitu. Ya, jangan pikir-pikir, harus jelas. Bapak profesi apa? Pendeta. Mama profesi apa? Pendeta. Selain anak Tuhan, anak apa lagi? Anak pendeta. Jangan sampai orang bilang anak pendoti. Ya. Jangan orang bilang anak pendoti, anak pendeta. Ya. Jadi mesti bangga dengan itu. Saya tidak bilang Nyon Titi. Ya, ada amin Nyon Titi. Mesti Nyon Titi bilang glory, haleluya.
Tuhan yang menentukan hidup. Alkitab mengatakan masa depan kita dalam tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan yang menjadikan masa depannya indah, masa depannya baik, masa depannya penuh harapan, bukan kabur-kabur. Jadikan dia yang utama. Anak-anak muda bagaimana? Lapangan pekerjaan agak sedikit sulit. Jadikan Tuhan yang utama. Pasti dia menyediakan yang terbaik. Kita tidak mungkin kehilangan yang terbaik. Karena yang terbaik punya Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan. Yang terbaik disediakan oleh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan pernah meragukan dia dalam hidup. Percayakanlah hidup sepenuhnya kepada dia. Firman Allah mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang-orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, cari Tuhan, tidak kekurangan satu pun yang baik. Jadikan dia yang utama. Dunia semakin hari semakin bertambah sukar, tambah berat, tambah sulit. Lapangan pekerjaan semakin bertambah sulit. Tetapi anak Tuhan tetap diperhatikan. Anak Tuhan tetap diperhatikan. Anak Tuhan tetap dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Mata Tuhan tetap tertuju pada setiap anak-anak Tuhan. Jangan pesimis dengan hidup ini. Hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Jadikan dia yang utama. Tuhan mau tolong. Haleluya. Saya mengatakan kepada ini punaan satu ini, sungguh-sungguh ya dengan Tuhan. Ya, nyon titik, haleluya. Saya kembali lagi. Saya mengatakan begini, habis semua, berikanlah hati hidup untuk kerja bagi Tuhan ya. Ya. Kami punya anak 2 dan puji Tuhan. Saya bilang kalian mau pilih apa? Ya, pilih Tuhan, melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Firman Allah tidak mengatakan telapak kaki, mohon maaf Bapak ya. Telapak kaki para pegawai. Apa itu? Bagaimana Ibu Gembala ya? Firman Allah mengatakan betapa eloknya, betapa indahnya, betapa mulianya. Begitu ya, nyon titi ya. Elok, indah. Telapak kaki orang yang pergi, yang berjalan, mengabarkan kabar baik. Orang yang melayani Tuhan, indah, elok di mata Allah. Telapak kaki saja sudah elok, sudah indah. Bagaimana yang lain? Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak pendeta, bangga dong orang tua punya profesi pendeta. Harus melayani Tuhan. Kalau bapak jadi dokter, anak-anak juga pasti kerinduan bapaknya, ibunya jadi dokter. Begitu. Ya. Kalau orang tua adalah pendeta, bukan pendoti, tapi pendeta, pasti, haleluya, anak-anak juga mesti mengikuti jejaknya. Begitu ya, puji Tuhan. Upahmu besar di sorga. Nah, sorga, bilang sorga kuat-kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau anak saya ini dia harus bangga menjadi hamba Tuhan. Bangga melayani Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama. Yang terakhir, Bapak Ibu sudah panjang, kalau sudah panjang kode-kode saja ya. Ya. Angkat jari satu saja Bapak sudah sampai di sini juga. Ya. Yang terakhir, kenapa kita harus menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup? Karena Dia yang menentukan rezeki kita. Dia yang menentukan berkat bagi hidup kita. Berkat itu datang dari Tuhan. Berkat itu punya Tuhan. Haleluya.
Kita harus menjadikan dia yang nomor satu. Dia yang terpenting bagi hidup kita. Dia yang terutama bagi hidup kita. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Karena itu firman Allah mengatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, cari dulu, dahulukanlah dia. Cari dulu, nomor satukanlah dia. Cari dulu, utamakanlah dia. Ya, jangan yang lain-lain, tapi dahulukanlah dia dulu. Nomor satukan dia dulu. Dia yang di atas. Dia yang mesti, yang terutama. Haleluya. Bukan usaha, bukan pekerjaan kita. Bukan kebutuhan kita sehari-hari, tapi Yesus yang utama. Dahulukan Yesus. Utamakan Yesus. Nomor satukan Yesus. Maka dia mengatakan semua yang lain yang bicara tentang kebutuhan hidup, kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak, pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak dikatakan akan ditambahkan. Artinya Tuhan tidak pernah akan membiarkan. Berkat itu pasti mengalir. Ada haleluya. Bangun pagi-pagi, jangan utamakan pasar dulu. Bangun pagi-pagi, jangan utamakan jam kantor dulu. Bangun pagi-pagi Tuhan yang utama. Sembahlah dia, pujilah dia, bangunlah hubungan dengan dia. Berkat itu datang dari dia. Dia yang menentukan berkat. Daripada dia mengalir berkat. Ya, ada amin. Bagaimana berkat itu bisa mengalir selain kita utamakan dia? Kita juga harus melakukan prinsip-prinsip firman Allah. Apa prinsip firman Allah yang lain yang harus kita lakukan? Lakukanlah hukum memberi. Kalau kita mau melihat Tuhan yang menentukan berkat itu, mengalirkan berkat, membuka pintu berkat. Jangan mengabaikan hukum memberi. Karena firman Allah mengatakan, beri, maka kamu pasti diberi. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan rasa kurang kalau kita memberi. Jangan rasa berat kalau kita memberi. Jangan segan-segan kalau kita memberi. Karena itu hukum firman Allah. Beri, maka kamu pasti diberi. Setiap takaran, haleluya, kata firman Allah, yang diisi, dipadatkan, dikoncangkan, akan tumpah keluar. Jangan kasih dengan separuh-separuh hati, kasih dengan sepenuh hati. Kalau untuk Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, berikan itu dengan sungguh-sungguh. Gereja butuh uluran-uluran tangan kasih. Uluran-uluran tangan kebaikan. Lakukanlah itu. Waktu kita memberi, Tuhan pasti mengalirkan berkat. Karena Dia yang menentukan berkat. Waktu kita tutup tangan, tangan Tuhan pun akan tertutup daripada kita. Waktu kita membuka tangan bagi gereja, bagi pelayanan, bagi yang membutuhkan, tangan Tuhan pun terbuka bagi kita. Kita sembah Tuhan adalah Tuhan yang punya langit dan bumi. Beri. Jangan mengabaikan hukum memberi. Tuhan mau tolong kehidupan kita. Ada amin. Biarlah kita orang-orang GSJA. GSJA. Haleluya. Jangan bicara yang lain-lain. Gereja lain. Khusus GSJA. Kita, haleluya, warga GSJA adalah orang-orang yang selalu memiliki hati dermawan, hati yang suka memberi.
Karena kita tahu berkat itu dari Tuhan. Itu hukum Allah. Yang berikut, saya lari sedikit cepat. Jangan mengabaikan hukum ora et labora. Ada amin. Jangan mengabaikan itu. Hukum ora et labora. Apa itu ora et labora? Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Saya terlalu percaya kalau Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini hanya berdoa dan berdoa, tidak mungkin akan terjadi perubahan. Saya terlalu percaya kalau jemaat Tuhan di tempat ini hanya berdoa dan berdoa, tidak mungkin akan melihat tangan-tangan pertolongan diulurkan. Selain kita berdoa, kita juga harus bekerja. Ada tenaga, ada waktu, ada tindakan, ada usaha. Ada orang yang cuma menjalankan prinsip berdoa. Dia berdoa dan berdoa. Itu baik, itu benar, itu alkitabiah, itu tidak salah. Tetapi Tuhan tidak mengajar kita hanya untuk berdoa saja. Tapi Tuhan juga mengajar kita selain kita berdoa, kita memohon, kita meminta pada Dia yang punya langit dan bumi. Tetapi Tuhan juga mengajar kita untuk harus berusaha, harus bekerja. Ada langkah, ada tindakan, ada usaha. Mana firman Allah? Firman Allah mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Minta artinya berdoa. Cari artinya berusaha, cari artinya ada tindakan, cari artinya ada usaha, cari artinya ada langkah. Kita mesti menjalankan hukum itu. Haleluya. Jangan cuma mau cari tapi tidak berdoa, itu juga keliru. Jangan cuma mau berdoa tapi tidak mau mencari, tidak mau berusaha, itu juga keliru. Karena Tuhan sudah tetapkan hukum itu. Minta, berdoa, tapi juga mesti ada usaha. Dalam setiap usaha kita anak-anak Tuhan, tangan Allah pasti terulur. Untuk buka jalan, untuk memudahkan, untuk menolong. Saya terlalu percaya. GSJA, Philadelphia Area pasti berkembang, pasti maju, pasti mengalami hal-hal yang dahsyat yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan ada di sini. Haleluya. Jangan kita pesimis. Karena kita punya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Allah El Shaddai. Allah yang tidak pernah mengenal lelah. Allah yang tidak pernah menutup mata. Allah El Shaddai yang berkuasa. Tetap akan menolong, memberkati kehidupan kita. Minta, cari. Tetapi ada satu hukum yang lain. Ketuk. Haleluya. Amin. Bukan serobot rumah, bukan bongkar pintu, bukan bongkar jendela. Ketuk dong. Amin. Ketuk artinya apa? Tendang kuat-kuat. Ketuk. Artinya apa? Sabarlah, tunggulah, menantilah. Pintu pasti terbuka. Berkat pasti datang. Berkat pasti mengalir. Waktu kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita tetap percaya pintu pasti terbuka. Shalom, Tuhan berkati kita.